Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-6 ya tentang respirasi sel. Apa itu respirasi sel? Kita langsung lihat saja. Ya, jadi sebelum ke materi, ini adalah topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pendahuluan dan review tentang mitokondria ya, karena respirasi sel ini terjadi di dalam mitokondria. Kemudian kita akan melihat bagaimana itu respirasi aerob, respirasi anaerob ya, perbedaan antara aerob dan anaerob, diskusi, dan kuis. Kita lihat dulu ya definisi metabolisme, tentang metabolisme dulu ya. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Nah, tujuan metabolisme itu apa? Nah, ini yang pertama adalah mengkonversi makanan menjadi energi untuk menjalankan proses pada tingkat seluler. Mengkonversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan baku penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa jenis karbohidrat. Yang ketiga adalah mengeliminasi limbah dari metabolisme. Nah, respirasi sel itu adalah bagian dari metabolisme ya. Jadi yang pertama, intinya adalah untuk mengubah atau mengkonversi makanan menjadi energi. Nanti energi ini untuk apa? Tentu saja untuk proses-proses atau pada tingkat seluler. Kemudian energinya dalam bentuk apa ya? Pada proses respirasi sel itu energinya dalam bentuk ATP. ATP atau adenosin trifosfat ya. Jadi dalam bentuk ATP itu merupakan ikatan yang tinggi akan energi ya. Terbentuk dari apa? Terbentuk dari gugus adenin, ribosa, dan 3 fosfat ya. Makanya trifosfat. Ada bentuk lainnya, ada ya, ada ADP atau adenosin difosfat, itu terdiri dari adenin, ribosom, dan 2 fosfat, atau adenin monofosfat AMP, itu terdiri dari adenin, ribosom, dan 1 fosfat, dan atau gugus adenosin. Adenosin itu gugus adenin dengan ribosom ya, itu. Jadi kalau ATP itu intinya adalah gugus adenosin dengan 3 fosfat. Itulah yang memiliki ikatan energi yang tinggi atau yang dapat membentuk suatu energi. Kalau ternyata dia adenin difosfat, tidak ya. Jadi kalau baterai itu, kalau adenin difosfat baterainya lagi low bat ya. Kalau misalnya ATP itu full charge gitu. Nah, tadi metabolisme itu ada dua arah lintas organik, ada katabolisme dan ada anabolisme. Namanya kata. Kata itu adalah reaksi penguraian. Kalau ana itu reaksi pembentukan ya. Nah, kita akan membahas ini katabolisme ya. Katabolisme adalah reaksi untuk menghasilkan energi dengan berbagai cara. Seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler ya. Kita akan membahas tentang respirasi seluler. Nah, bisa dari mana sih asal mula atau substrat ya, atau maksudnya ininya asal mulanya terbentuk energi itu dari mana? Bisa dari protein, bisa dari karbohidrat, atau bisa dari lemak. Tapi utamanya itu untuk membentuk ATP atau energi itu dari karbohidrat yang disederhanakan dalam bentuk glukosa. Glukosa inilah nanti yang akan masuk ke dalam proses respirasi sel. Kalau misalkan asam amino nanti bisa menjadi asam keto berubah jadi pirufat. Jadi mulai bareng sama pembentukan ATP itu di pirufat. Kalau lemak bisa jadi gliserol, bisa jadi asam lemak. Nanti gliserol berubah jadi gliseraldehid, akhirnya jadi berubah jadi pirufat. Kalau asam lemak itu menjadi beta oksidasi, nantinya langsung membentuk asetil-CoA. Nah, review yang satu lagi adalah tentang struktur dari mitokondrianya. Kenapa harus
review lagi atau mengingat kembali ya, pertama kalian mau UTS. Yang kedua adalah respirasi sel itu sebagian besar di prosesnya itu terjadi di dalam mitokondria ya. Makanya harus dilihat lagi, ada membran luar yaitu membran mitokondria paling luar. Membran luar ini adalah yang bersinggungan dengan yang namanya sitoplasma atau cairan sel. Jadi cairan sel masuk, ada membran luar, kemudian ada ruang antar membran, kemudian ada membran dalam dan lekukannya yang disebut krista. Setelah membran dalam ada yang namanya matriks. Ya, respirasi sel, kita masuk ke respirasi selnya. Ya, respirasi sel itu ada aerob dan ada anaerob. Yang paling utama adalah respirasi aerob. Namanya juga aerob, membutuhkan oksigen dan akan memproduksi banyak ATP ya. Terdiri dari beberapa tahap yang lengkap. Tahap-tahapnya ini nanti kita lihat ya. Untuk anaerob itu namanya berarti tidak membutuhkan oksigen, tapi tetap ada ATP yang dihasilkan, tapi hanya sedikit ya. Nanti kita lihat. Tahap yang lengkap hanya glikolisis ya. Mengapa hanya glikolisis? Nanti kita bisa lihat karena pada proses atau tahap glikolisis itu memang tidak membutuhkan oksigen, sedangkan tahap-tahap selanjutnya membutuhkan oksigen. Nah, yang pertama dulu respirasi aerob, intinya adalah ini, ada glukosa ya, ada O2. Jadi ada glukosa dan harus membutuhkan O2. Makanya aerob yang membutuhkan oksigen di dalam mitokondria nanti akan menghasilkan ATP, O2 dan H2O. Nah, prosesnya seperti apa? Respirasi aerob itu melalui daur Krebs memiliki 4 tahap. Tahap yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ada daur Krebs atau siklus Krebs atau siklus asam sitrat, yang keempat adalah transfer elektron. Nah, ada juga beberapa pustaka yang menyebutkan bahwa respirasi aerob itu 3 tahap, glikolisis, daur Krebs, dan transfer elektron. Nah, biasanya kadang-kadang dekarboksilasi oksidatif ini disatukan ke tahap daur Krebs ya. Tapi di sini saya pisahkan karena ada konversi yang berbeda ya. Nah, yang pertama untuk respirasi aerob adalah glikolisis. Glikolisis terjadinya di sitoplasma ya, belum masuk ke mitokondria. Jadi terjadi di sitoplasma. Nah, tahap ini tidak memerlukan oksigen, makanya baik di respirasi aerob maupun respirasi anaerob itu ada proses glikolisis. Intinya di glikolisis ini adalah mengubah glukosa menjadi asam pirofat. Jadi substratnya glukosa, kemudian produknya itu asam pirofat dan juga menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP ya. Kita bisa lihat di sebelah sini ya. Pertama ini ya di sitosol ya. Di sitosol ini ada sebenarnya pada saat glikolisis itu dihasilkan 4 ATP ya. Yang pertama di sini ATP 1, 2 ya, 3 dan 4 ya. Tapi karena glikolisis ini juga membutuhkan 2 ATP, makanya hasil akhirnya itu adalah 2 ATP ya. Kemudian menghasilkan juga NADH ya di sini. 2 NADH dan asam pirofat ya. Jadi ini terakhir menghasilkan asam pirofat. Pirofat inilah nanti yang akan masuk ke mitokondria untuk proses selanjutnya. Nah, bedanya dengan respirasi anaerob itu tidak ada tahap respirasi selanjutnya ya. Jadi hanya di sitosol saja.
Nah, yang kedua ada prosesnya namanya dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif itu tadi substratnya adalah asam pirufat ya. Asam pirufat ditambah dengan koenzim itu nanti akan menghasilkan asetil enzim CoA, asetil CoA dengan karbon monoksida atau CO2 ya. Nah, reaksi pembentukan asetil CoA ini disebut juga reaksi transisi ya. Makanya kadang-kadang tadi disatukan dengan siklus Krebs karena dia menghubungkan antara glikolisis dengan daur Krebs dan pada dekarboksilasi oksidatif ini tidak menghasilkan ATP. Dekarboksilasi oksidatif itu berlangsungnya di dalam matriks mitokondria ya, berarti di dalam matriksnya ya, di inti mitokondrianya. Hasilnya adalah 2 asetil CoA, 2 NADH dan 2 CO2. Nah, untuk daur Krebs itu biasa disebut juga asam sitrat. Daur Krebs itu terjadinya sama seperti dekarboksilasi oksidatif, yaitu di dalam matriks mitokondria. Nah, pembentukan ATP di daur Krebs ini terjadi melalui reaksi fosforilasi oksidatif namanya. Hasilnya apa? NADH ya. Ini ada NADH 1, 2, dan 3 ya. Nah, ada 3 NADH tapi satu siklusnya ini dia menghasilkan 2 NADH. Makanya hasilnya adalah 6 NADH dan 2 FADH ya ini, 2 ATP yang paling bawah ATP dan 4 CO2 ya ini CO2 ya. Jadi satu prosesnya itu menghasilkan 2 ya. Ini adalah untuk daur Krebs. Jadi daur Krebs itu substratnya adalah asetil CoA, produknya adalah 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP dan 4 CO2. Dan dimanakah dia prosesnya di matriks mitokondria. Ya, proses selanjutnya adalah transfer elektron ya. Transfer elektron itu terjadi di membran dalam mitokondria. Jadi membran dalam itu posisinya kan paling dalam adalah matriks ya. Setelah matriks ada yang namanya membran dalam atau krista ya, lekukan yang disebut krista, kemudian ada ruang antar membran, baru membran luar. Nah, transfer elektron ini terjadi di membran dalam, berarti posisinya antara matriks dengan ruang antar membran. Elektron-ekton yang berasal dari produk glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan daur Krebs nanti akan diubah menjadi ATP di proses transfer elektron ini. Transfer elektron akan menghasilkan 90% ATP dari seluruh ATP hasil respirasi aerobik. Pembentukan ATP ini terjadi melalui transfer elektron namanya, dengan penerima elektron terakhir yang disebut yaitu oksigen, sehingga biasanya disebut fosforilasi oksidatif karena ada pertukaran dengan oksigennya ya. Apa saja sih elektron-elektronnya itu? Yang dari glikosis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklokep yang diubah menjadi ATP itu adalah yang perubahan dari NADH dan ke perubahan dari FADH ya. Jadi di sini kalau kalian lihat gambarnya nanti ada NADH, ini ada namanya kompleks protein yang besar yang warna hijau. Ada beberapa kompleks protein, diantaranya itu ada yang namanya ubiquinon dan ada yang namanya sitokrom C ya. Nah ya, terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron. Kompleks protein ada 4 kompleks protein 1, 2, 3, dan 4. Ada ubiquinon dan sitokrom C juga. Nah, di kompleks protein 4 inilah nanti yang akhirnya ada yang namanya penerima elektron terakhir atau oksigen ya.
Nah, kita bahas dulu transfer elektron yang elektronnya itu berasal dari NADH. Nah, NADH ini nanti elektron dari NADH akan ditangkap dengan kompleks protein 1. Ya, ada kompleks protein 1 ya digambar, lihat ada tanda 1. Itu jadi ada NADH masuk ke kompleks protein 1. Itu nanti H plusnya itu akan dikeluarkan dari membran dalam ke ruang antar membran yang di atas ya, ke ruang antar membran. NADH dari matriks mitokondria itu akan masuk ke membran dalam, masuk ke kompleks protein, kemudian H plusnya akan dikeluarkan ke ruang antar membran. Kemudian NAD-nya itu akan masuk ke ubiquinon, kemudian masuk lagi ke kompleks protein 3. Nah, di kompleks protein 3 ini H plusnya juga akan ada H plus yang dikeluarkan ke ruang antarmembran. Setelah itu masuk ke sitokrom C. Masuk ke sitokrom C, kemudian masuk ke kompleks protein 4 ya, atau di tempat di mana penerima elektron terakhir, yaitu ada O2, nanti O2-nya tambah H plus menjadi H2O, dan juga ada H plus yang dikeluarkan ke ruang antar membran. Nah, selanjutnya di paling kanan itu ada namanya ATP sintase ya. Jadi tadi 3 H plus yang dikeluarkan dari kompleks protein 1, 3, dan 4, berarti ada 3 H plus. Itu akan dikonversi pakai enzim ATP sintase, nanti akhirnya berubah menjadi ATP. Jadi 1H plus akan berubah menjadi 1 ATP, tadi ada 3H plus berubah menjadi 3 ATP, sehingga 1 NADH itu akan menghasilkan 3 ATP. Selanjutnya adalah ini transfer elektron jika elektronnya itu berasal dari FADH. Elektron dari FADH itu akan ditangkap dengan oleh kompleks protein 2. Jadi kalau tadi NADH itu kompleks protein 1, kalau FADH itu kompleks protein 2, langsung masuk kompleks protein 2, masuk ke ubiquinon. Jadi tidak ada pengeluaran H plus ke ruang intramembran pada kompleks protein 2 ya. Kemudian dari FADH itu di kompleks protein 2 yang masuk ke ubiquinon seperti proses NADH tadi, masuk ke kompleks protein 3. Nah, baru di sini ada H plus yang dikeluarkan ke ruang antarmembran. Dari kompleks protein 3 masuk ke sitokrom C, akhirnya masuk ke kompleks protein 4. Ini juga ada H plus yang dikeluarkan ke ruang antarmembran. Nah, terakhir di ATP sintase akan menangkap kembali H plus yang dikeluarkan di ruang antarmembran ya. Tapi tadi H plusnya hanya ada 2, berarti ATP yang terbentuk juga 2. Oke, ini adalah kesimpulan hasil ATP dari respirasi aerob ya. Jadi totalnya adalah ada 36 ATP yang dihasilkan pada respirasi aerob. Terdiri dari 2 ATP dihasilkan dari proses glikolisis ya. Sebenarnya di proses glikolisis itu menghasilkan 4 ATP, tapi 2 ATP-nya memang digunakan pada proses glikolisis, sehingga hasil akhir ATP-nya itu 2 ATP untuk glikolisis ya. Kemudian untuk daur Krebs itu 2 ATP yang dihasilkan ya, yang via GTP produced during enzymatic reaction ya, yang itu. Kemudian transfer elektron itu yang dihasilkannya adalah 32 ATP ya. 4 ATP dari NADH pada glikolisis, 24 ATP dari NADH pada siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dan 4 ATP dari FADH pada siklus Krebs. Jadi total semuanya adalah 36 ATP. Ingat juga
kalau glikolisis terjadinya di sitosol, asam sitrat terjadinya di mitokondria, transfer elektron juga terjadi di mitokondria. Bagian mana mitokondrianya juga harus dihafalkan ya. Selanjutnya adalah respirasi anaerob. Namanya juga anaerob, berarti proses menghasilkan energi ya dengan penerima elektron terakhirnya itu bukan oksigen atau tidak membutuhkan oksigen. Hanya menghasilkan 2 ATP dari satu molekul glukosa ya. Kalau tadi pada respirasi aerob itu satu glukosa akan menghasilkan 36 ATP, tapi pada respirasi aerob satu molekul glukosa hanya akan menghasilkan 2 ATP. Respirasi anaerob juga disebut istilahnya fermentasi. Yang akan kita pelajari adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Terjadinya respirasi anaerob itu di sitoplasma ya, karena yang reaksi proses yang terjadi itu hanya glikolisis ya. Glikolisis itu terjadi di sitoplasma. Yang pertama adalah fermentasi asam laktat ya, ini yang terjadi pada manusia. Terjadi pada hewan dan manusia itu intinya adalah sama ya. Yang namanya glikolisis itu adalah perubahan glukosa menjadi pirufat. Nah, tapi piruvatnya ini bagaimana nih akhirnya ya, karena kalau di respirasi aerob kan pirufat nanti akan masuk ke mitokondria untuk proses selanjutnya. Jadi prosesnya itu karena tidak ada elektron dari O2 ya, elektron terakhir dari O2, NADH memberikan elektron kepada pirufat dan akhirnya menghasilkan laktat, sehingga hasil akhirnya itu adalah asam laktat, 2 asam laktat dan 2 ATP. Nah, pada prosesnya atau pada aplikasinya pada saat apa? Biasanya pada saat otot kekurangan oksigen. Kapan otot kekurangan oksigen? Itu biasa terjadi pada saat seseorang melakukan aktivitas fisik yang berat. Nah, efeknya apa atau biasanya gejalanya seperti apa? Nanti akan muncul sensasi kelelahan karena tertimbunnya yang namanya asam laktat, banyaknya asam laktat di dalam otot ya. Tapi ini bersifat reversibel. Jadi misalkan kalau ketika kalian sudah selesai olahraga atau berlari, itu akan ototnya itu akan lemas ya atau capek gitu ya. Tapi ketika beristirahat itu akan kembali normal lagi gitu ya. Itu karena itu kebutuhan oksigennya. Jadi ketika olahraga aktivitas fisik berat itu oksigennya terbagi-bagi ya, sehingga ototnya kekurangan oksigen. Tapi ketika setelah olahraga itu berhenti gitu ya, istirahat, itu kan asupan oksigennya kembali normal. Maka nanti akhirnya asam laktatnya juga akan hilang sehingga lelahnya juga akan hilang. Ini bisa lihat di gambar bawah ya, ada gambar muskel ya atau otot yang agak bergelendong, ada gambar liver yang warna kuning ya, atau ada gambar hati ya. Jadi glukosa ketika di otot ya akan masuk ke ototnya bekerja ya, butuh energi, akan masuk ke proses glikolisis, berubah menjadi pirufat. Ketika kekurangan oksigen, pirufatnya akan berubah menjadi laktat ya. Laktat ini nanti efeknya adalah kelelahan, tapi laktat ini akan masuk ke peredaran darah, kemudian masuk ke hati ya. Ketika oksigennya ada, itu terbentuk gluconeogenesis menjadi pirufat. Pirufat kembali menjadi glukosa, glukosa masuk lagi ke otot. Nah, di otot melakukan lagi glikolisis ya. Kalau oksigen cukup, pirufat nanti akan menjadi ATP dalam respirasi aerob ya. Seperti itu ya. Jadi sifatnya tidak permanen gitu ya, kelelahan tersebut. Selanjutnya adalah fermentasi alkohol. Namanya juga fermentasi alkohol ya, biasanya hasil akhirnya ya alkohol dalam bentuk etanol. Jadi pada fermentasi alkohol sama ya, prosesnya glukosa dalam proses glikolisis akan menghasilkan pirufat, tapi ada hasil lainnya itu akan membentuk asetaldehid CO2
Asetaldehid nanti akan berubah menjadi etanol, sehingga hasil akhirnya adalah 2 etanol, 2 molekul etanol, 2 CO2 atau karbon dioksida, dan 2 ATP. Nah, fermentasi alkohol ini pada kehidupan sehari-hari biasanya dimanfaatkan untuk industri makanan. Bisa industri minuman beralkohol seperti wine, misalkan anggur yang diberi fermentasi itu akan berubah jadi wine, atau industri roti ya, untuk mengembangkan adonan roti yang menggunakan ragi. Itu kalau wine itu dari proses hasil fermentasi alkohol yang berupa etanolnya ya, dimanfaatkan itu bentuk etanolnya. Kalau produksi roti itu pemanfaatannya dari produk CO2-nya ya, untuk pengembangan rotinya tersebut. Seperti itu. Ya, ini ada sedikit quotes gitu ya. Laisal ilmu ma hufiza inamal ilmu ma nafa. Jadi ilmu bukanlah apa yang dihafal, akan tapi yang bermanfaat. Jadi jika kalian belajar terutama di farmasi ini, jangan hanya menghafal, tapi apa sih manfaatnya tiap slide, tiap materi itu untuk baik untuk kehidupan sehari-hari atau kehidupan kalian nanti sebagai farmasis ya. Oke, sudah selesai ya. Intinya untuk respirasi sel adalah kalian harus tahu tiap prosesnya itu, karena prosesnya glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, dan transfer elektron. Itu harus mengetahui minimal adalah substratnya apa. Substrat itu awal mulanya yang akan dirubahnya apa. Misalkan di glikolisis substratnya itu adalah glukosa ya, kemudian tempatnya di mana, dan hasilnya apa atau produknya apa ya, intinya itu ya. Lebih baik juga tahu manfaat-manfaat tiap prosesnya, misalkan respirasi aerob untuk apa, respirasi anaerob untuk apa, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi juga jumlah ATP-nya ya. Nanti akan di belakang saya akan berikan ini tabel yang kalian harus isi masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada sedikit quotes gitu ya. Laisal ilmu ma hufiza inamal ilmu ma nafa. Jadi ilmu bukanlah apa yang dihafal, akan tapi yang bermanfaat. Jadi jika kalian belajar terutama di farmasi ini, jangan hanya menghafal, tapi apa sih manfaatnya tiap slide, tiap materi itu untuk baik untuk kehidupan sehari-hari atau kehidupan kalian nanti sebagai farmasis ya.